dokter, polisi, perawat, guru, dan profesi lainnya tidak terlepas dari melewati proses pendidikan yang baik. Karena pendidikan adalah jembatan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Tanpa pendidikan, kita tidak mungkin bisa menggapai setiap mimpi kita. Seperti kata peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tanpa usaha dan kerja keras, kita tidak akan bisa menggapainya. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di pedalaman? Apakah mereka tidak boleh bermimpi? Tidak boleh memiliki hidup yang lebih baik? Tentunya mereka juga berhak bermimpi dan memiliki hidup yang lebih baik. Tapi bagaimana mereka bisa menggapai setiap mimpinya kalau tidak ada guru yang mendampingi mereka? Bahkan sekolah saja telah tutup selama bertahun-tahun. Hal itulah yang membuat anak-anak di pedalaman tidak mempunyai mimpi, bahkan tidak tahu arti dari kata mimpi. Mereka hanya tahu bagaimana untuk membantu orang tua dalam mencari uang. Buta huruf pun menjadi masalah besar yang terjadi di pedalaman. Sangat disayangkan, bukan? Bagaimana Indonesia bisa merdeka dari kebodohan dan kemiskinan? Sejak hadirnya Tangan Pengharapan dengan mengirimkan guru-guru yang berkompeten, kreatif, dan berkualitas, telah memberikan warna baru bagi hidup anak-anak di pedalaman. Yang awalnya berwarna kelabu, kini berubah menjadi cerah. Kalau perkembangan anak sendiri, saya sangat senang karena anak-anak kelas kecil yang saya didik itu, bagi saya mereka seperti bejana yang kosong. Jadi memang benar-benar tidak ada apa-apa, tidak ada yang mereka tahu, tapi begitu kita memberikan pelajaran, memberikan materi, akhirnya mereka bisa ingat, bisa tersimpan, dan ketika ditanya bisa menjawab. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk saya, dan saya secara pribadi menikmati proses perubahan anak-anak itu sih. Saya sangat senang mereka akhirnya berubah dan berkembang. Walaupun bukan hanya kuat dan hebat saya sih, pasti Tuhan juga turut bekerja lewat anak-anak ini. Apa yang dilakukan guru-guru di pedalaman ini seperti menghidupkan api semangat kecil untuk setiap anak-anak agar tidak berhenti belajar dan mengejar cita-cita mereka. Seperti kisah anak pedalaman dari Sumba ini yang melanjutkan pendidikannya di sekolah berasrama Tangan Pengharapan di Jakarta. Kan kita itu di evaluasi kan, setelah selesai belajar mereka tuh bilang, kan kita udah terima amplop dan udah kasih tahu gitu peringkatnya gitu kan. Terus setelah itu kasih tahu kita tuh kita bertiga tuh senang banget gitu. Saya Putri sama Dian, kita senang banget kalau kita tuh mau sekolah di Jakarta. Pulang ke rumah gitu mereka kasih tahu orang tua saya. Orang tua saya setuju dan mereka bernasihati saya supaya sekolah baik-baik di sini gitu kan. Jadi anak penurut gitu. Terus saya bilang ya. Terus setelah itu dia datang ke Jakarta deh. Saya tuh bersyukur sama Tuhan, berkat Tuhan saya tuh kayak saya disuruh tuh untuk datang ke Jakarta sekolah yang gratis gitu dari Mama Hina sampai Papa Jojo gitu. Senang sih, tapi kayak di sisi lain senang, di sisi lain sedih gitu. Di sisi lain senang itu karena bisa sekolah di sekolah gratis gitu kan dari Mama Hina sampai Papa Jojo. Di sisi lain saya sedih karena ini nggak berat banget gitu ninggalin orang tua saya. Mereka bilang mereka mau saya tuh Kak sukses gitu kan, lewati derajat mereka begitu, membangkitkan mereka dari mereka yang nggak sekolah dari SD ke sampai sekarang itu ya enak-enak aja gitu, SD, SMP bisa sekolah, dan sekarang SMA aja saya bisa sekolah gratis di CRA Jakarta gitu Kak. Saya tuh Kak pengen wawasan saya lebih luas lagi, dan satu-satunya ingin menjadi orang sukses dan bisa membanggakan orang tua saya. Saya itu kayak banyak cita-cita gitu Kak, pengennya jadi model, pengennya jadi guru, pengennya kayak banyak gitu Kak, tapi saya bingung gitu mau pilih yang mana. Tapi Tuhan yang kayak bantu saya gitu, cita-cita saya nanti tuh apa gitu Kak. Bersyukur Tangan Pengharapan bisa hadir di tengah-tengah anak ini.
Meski banyak hal yang harus dikorbankan, namun tangan pengharapan membuktikan untuk benar-benar datang membantu dan mengajar anak-anak untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Mari bantu mereka untuk meraih mimpi anak-anak pedalaman. Kami percaya akan lahir 1000 pemimpin masa depan yang siap memajukan negeri ini. Dan dengan perpanjangan tangan dari Bapak Ibu donatur, kita bisa menyelamatkan mereka dari kebodohan dan mewujudkan mimpi anak pedalaman. Helping people live a better life.